Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lanjuti lagi di video kedua mengenai modal dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda atau tidak konstan. Coba buka masing-masing di bukunya di bab 5 ya, bab 5 di poin 223, modal dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda atau tidak konstan. Nah, oke. Ini udah Ibu tulis ya, udah Ibu tulis dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda. Coba lihat soal yang di buku, kita nggak usah pakai soal yang di PowerPoint, karena kalian nanti agak sulit mengikutinya. Jadi lihat aja yang di buku, karena udah lengkap dengan tabel dan jawabannya. Oke, soal di buku yang pertama, growth, tingkat pertumbuhan dividen pertama 15% selama 5 tahun. Yang kedua, growth-nya 5%, ini untuk selamanya. Jadi 5 tahun pertama growth-nya 15%. D0-nya atau dividen 200, KS-nya, kenapa D0? Nah, jadi sebelum video sebelumnya belum Ibu jelaskan ya. Kalau ada kata-katanya, nah lihat di buku ya. Tahun ini saham dibayarkan dengan dividen 200 tahun ini. Jadi kalau ada kata-kata tahun ini atau tahun dasar itu D0 ya, bukan D1. Oke. Karena kenapa kita pakai D1, D0? Karena ini ada tingkat pertumbuhan. Kalau tidak ada tingkat pertumbuhan, kita menilai saham tidak melihat tingkat pertumbuhan, ini nggak digunakan D0, D1 kan, konstan dia. Karena ada pertumbuhan saham, jadi ada dividen tahun dasar, tahun ke-1, tahun kedua. Nah, karena ini dibayarkan tahun ini, berarti tahun dasar 200 di sini ya. KS di sini keuntungannya 20%. Oke, yang ditanya berapa PO? Oke, di sini yang tadi rumus kita, nah Ibu buka lagi ya PowerPoint-nya. Rumus kita kebanyakan di sini D1 ya. Nah, D1, D1. Nah, yang saham konstan yang ada yang D0. Nah, jadi Ibu jelaskan di sini mencari D0. Bagaimana mencari D0? Oke. Mencari D1 ya, D0, D1 kalau diketahui nilai D0. Nah, yang di buku kan latihan semua kebanyakan D1 ya, D1 dividen per periode besarannya konstan sekian. Nah, jadi D0 dividen tahun awal ya. Ini biar kalian paham, tahun awal atau dasar. Oke, cara mencari menjadi D1 berarti D0 buka kurung 1 tambah G buka kurung tutup kurung pangkat 1. Oke, ini rumus mencari D1 kalau diketahui nilai D0-nya. Oke, sekarang kita mau mencari apa di sini? Mau mencari berapa nilai saham selama 5 tahun yang menggunakan growth 15%. Ya. Di buku coba kalian lihat. Di buku di 223 ada tabel 4, present value aliran kas. Coba lihat ya, di tabel 4. Tabel 4 di bab 5. Ada present value aliran kas bagian pertama untuk penilaian dengan pertumbuhan yang berbeda. Oke. Ini Bu buat dulu ya. Tabelnya, di buku udah ada tabelnya, kalian bisa lihat tabel masing-masing. Oke. Ada 5 tahun ya, tahun pertama, 2, 3, 4, 5. Nah, karena ini 15% selama 5 tahun, kita cari dividen yang 5 tahun pertama, growth yang 5 tahun pertama. Oke. Dividennya gimana? Yang kita ketahui kan tadi D0, berarti menggunakan rumus kita mencari D1 ya. D1. Berarti di sini dividennya oke. B5 apa sih itu? B5. D0 kan? Berarti D0 200 buka kurung. Nah, Ibu ulang aja ya biar kalian paham. Nanti selanjutnya rumusnya sama. Berapa tadi rumusnya? Kita buka D0 ya. Lihat ini rumus D1. D0 dikalikan buka kurung
1 ditambah, lihat rumus ini. Kita mencari D1 ya. Karena yang diketahui D0. 1 ditambah growth. Growth yang mana? 5 tahun pertama 15%. Oke. Dipangkat 1 karena tahun pertama. Ya. Oke, tutup kurung. Oke. Sama dengan buku ya, 230. Begitu seterusnya tahun kedua, 3, 4, 5. Yang berbeda apanya? Ini ya sama. D0-nya sama 200 ya. Growth-nya sama 15%. Yang berbeda tahu pangkatnya. Pangkat kedua. Nah, karena tahun kedua. Kemudian di sini tahun ketiga pangkat 3, lihat ya. Oke. Tahun keempat juga pangkat 4. Itu juga tahun kelima, pangkat 5. Oke, diskon faktornya kayak mana? Nah, ini lihat dari tabel. Nah, oke, Ibu buka tabelnya di sini. Oke, kita gunakan tabel present value interest factor. Kelihatan nggak tabelnya? Nah, tabel present value interest factor PVIF ya, PVIF. Lihat tahun pertama ya, cara mencari tabelnya. Oke. Cara mencari tabel, cara melihat nilai tabel. Berarti pertama N-nya, N ini periode tahun ya, kemudian KS. KS-nya berapa? 20% sini KS-nya. Berarti N-nya tahun pertama, KS-nya 20%. Oke, kita lihat yang tahun pertama ini. Kita lihat dulu. Tahun pertama, KS-nya 20%. Berapa nilainya? Periode pertama, KS-nya 20. Nih, 0,8333. Oke, kita masukkan 0,8333. Kita lihat lagi tahun kedua. N2 berarti N2 ya, contoh N2 KS-nya 20%. Lihat di tabel. Tahun kedua 20%, 0,6944. 0,6944. Oke. Ini sama seterusnya, yang berbeda cuma tahunnya saja, KS-nya tetap. Nah, kemudian nilai present value gimana? Dikalikan. Nah, present value, dividen dikalikan discount factor. Dapatlah nilai present value. Ditotalkan dapat 882. Oke, dapat nilai present value yang pertama dengan growth 15%. Sekarang kita mencari growth yang 5%. Ya, oke. Mencari PV2 berarti, atau P02. Kita pakai rumus D1, karena udah diketahui nilai dividen sebelumnya. Bukan tahun dasar lagi, nilai dividen sebelumnya. Ya, oke. Bu, cari nilai D1 bagaimana? Nah, ini berarti kita mencari PV2. PV1-nya kan udah 882. Kita mencari PV2. PV2 rumusnya D1 dibagi KS kurang G. Yang pertama kita nyari D1. Kita mencari dividen bukan tahun dasar, berarti kita cari dulu. Gimana mencarinya? Berarti dividen terakhir angka berapa? Dividen terakhir di tahun kelima angka 402. Ya, ini dividen tahun sebelumnya. 402. Ya, lihat rumusnya. Lihat rumusnya. D1 dibagi KS kurang G. Nah, D1 di sini. Oke. D1 berarti rumusnya mana ini? Kita pakai, jangan lupa ya. Jangan lupa. Pakai ini. Nah, kita mencari D1. Ya, PV2 rumusnya pakai D1. Berarti kalau kita mencari D1, ingat. Pakai nilai yang D0 ini. Ini rumus mencari D1. Ya, karena PV2 gunakan D1. Berarti D1 pakai D0. D0 tahun sebelumnya ya berarti. Berarti karena kita mau mencari present value kedua, tahun dasarnya kita jadikan pada tahun kelima, 402. Oke, berarti 402 dikalikan, nah itu jadi D0 ya. Berarti di sini D0 sama dengan 402. Ini dia. Ibu birukan biar kalian enak lihatnya. D0 402. Oke. Berarti 402 dikalikan 1 tambah G. Ya, dikalikan 1 tambah G pangkat 1. Nah, 1 tambah G growth yang mana? Growth yang kedua yang 5%. Kalau yang tadi kan growth yang 15%. Ini yang pakai growth 5%. Oke. Tutup kurung.
Bu, ini kenapa nggak pangkat pertama, pangkat kedua, pangkat ketiga? Nah, kenapa? Karena yang di growth 5% dia hanya dibuat di situ bukan 5 tahun, tapi selamanya. Jadi kita nggak tahu hitung pangkat 1, 2, atau berapa. Karena ini untuk selamanya, berarti konstan dia. Ya, kalau ada kata-kata growth-nya selamanya, berarti ini konstan dipakai growth yang 5%. Oke, udah dapat di sini D1-nya. Pakai rumus D0 karena dia kalau mencari D1 pakai rumus yang ini. Dia pakai nilai D0. D0-nya patokannya yang tahun kelima 402. Oke. 402 dikali 1 tambah G. Growth-nya yang 5%. Oke. Kemudian KS kurang G. Ya. Lihat di buku tahun kelima. KS kurang G. Oke. KS kurang G. Berarti berapa KS-nya? 20% ya. Tadi KS-nya dikurang G. 20 dikurang 5%. Pakai growth yang 5%. Oke. Udah dapat. Kemudian pakai rumusnya D1 dibagi KS kurang G. Berarti 422 dibagi 15%. Dapatnya 2.815,9. Ya. Ini beda koma desimalnya dengan di buku ya. Nggak apa-apa. Tapi dia masih kelipatan 2.800. Oke. Itu PV2. Nah, kita masuk rumus PV2. Ini mencari PV2 tahun kelima ya. Ini tadi PV2. Oke. PV2 tahun kelima. Oke. Nah, ini PV2 tahun kelima. Nah, sekarang kita mencari nilai present value-nya untuk menghitung berapa. Nah, jadi tadi present value tahun kelima yang sebesar 2.815,9, kita harus mempresent value-kan aliran kas menjadi present value tahun ke-0, awal tahun. Jadi agak bingung ya, nanti minggu depan Ibu jelaskan kembali yang untuk penjelasan PV2. Jadi PV2 ini, Bu, udah ada PV2 tahun kelima, kok dicari lagi PV2-nya? Nah, jadi ini tahun kelima harus di present value-kan lagi menjadi tahun dasar. Nah, jadi agar kita mau mencari nilai PV1 dan 2. Nah, PV2 gimana? Oke, nilai PV ini dijadikan D0 ya. Bukan D0, menjadi D1. Oke, maaf ya, bukan D0, menjadi D1. Di present value-kan lagi. Jadi udah di present value dari tabel yang kelima tahun ini, kita present value-kan lagi. Nah, jadi mempresent value-kan aliran kas menjadi awal tahun. Nah, jadi pakai nilai 2.815 dibagi, nah ini kan jadi D1, dibagi 1 tambah KS. Nah, KS-nya berapa? 20%. Dibagi 1 tambah KS, dipangkatkan 5. Nah, kita mempresent value-kan yang tahun kelima tadi. Oke, dapatnya 1.132. Kenapa tadi belum dianggap nilai present value? Nah, ini tadi belum dianggap nilai present value kan? Nah, karena ini masih mencari, P0. Nah, walaupun ini present value, tapi ini masih mencari P0. Ya. P0. Oke, biar nggak bingung. Kok ada present value 2 kali. Nah, Ibu rubah aja nih P0. Jadi D1. Oke, ini P0. Baru ini nyari present value-nya. Berarti Ibu, setelah ini kita nyari dulu P0-nya. Tahun dasarnya kan. Saham tahun dasar. Yang tingkat konstan. Dapat D1 dibagi KS kurang G dapat 2.819. Ini jadi P0-nya. Lalu kita present value-kan lagi. Nah, nilainya 2.800. Nah, ini kan jadi D1 ya. Nilainya dibagikan 1 tambah
B6 pangkat 2. Pangkat 5 ya, pangkat 5 karena 5 tahun. Oke, dapat nilai PV2-nya 1132. Oke, harganya PV1 tambah PV2, berarti 882 ditambah 1132 dapatlah 2013. Ya, biar kalian nggak bingung nih PM0. Oke, Ibu rasa cukup pertemuan kita untuk penilaian surat berharga saham. Nanti khusus yang PN0 dan PV2 Ibu jelaskan minggu depan, jadi lebih paham lagi. Jadi sampai sini kalian udah paham ya. Ini lebih mudah yang sampai tabel PN0 nanti Ibu lanjutkan di minggu depan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.